Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, baik Bu. Oke, tetap semangat ya. Kita belajar hari ini. Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama secara mandiri. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Hari ini kita akan belajar materi tentang peristiwa hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, di sini kalian akan mengidentifikasi nama, tokoh, dan nama tempat dari peristiwa tersebut. Lalu kalian bisa mengurutkan peristiwa tersebut secara benar dan kalian bisa mengaitkan ibrah apa yang dalam peristiwa tersebut di dalam perilaku kalian sehari-hari. Oke, untuk itu Ibu akan meminta kalian membentuk kelompok. Ini kalian cuma berempat kan? Berarti kelompoknya 2 aja deh, 2. Jadi masing-masing satu kelompok terdiri dari 2 orang. Oke? Putri sama siapa? Oke, Bu. Putri sama siapa kelompoknya? Putri sama Ratu. Putri sama Ratu, lalu Rahma sama? Syifa. Rahma sama Syifa. Oke, kita memasuki tahapan berikutnya, kita akan menonton video. Nah, di sini kalian siapkan buku dan latihan kalian, catat kata-kata penting yang terdapat dalam video yang akan Ibu tampilkan segera. Oke? Oke, Bu. Oke. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SKI semuanya? Semangat belajar, semangat mengenal sejarah Islam lebih dekat lagi. Pada video kali ini, sahabat SKI akan belajar menyelesaikan challenge berupa matrik Find to Me. Matrik ini berisi deretan huruf yang membentuk suatu kata. Sahabat SKI harus menemukan 20 kata yang terkait dengan peristiwa hijrah Rasulullah dan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Setelah kalian menemukan 20 kata tersebut, maka rangkailah kata-kata itu dalam suatu paragraf yang menceritakan tentang peristiwa hijrah Rasulullah dan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sudah tidak sabar lagi kan menyelesaikan challenge-nya? Ayo, kita belajar sekarang. Oke? Sudah kalian temukan kata-katanya? Sudah. Sudah. Bagus. Tadi Ya, Bu, sudah. Oke, siapa dulu yang mau menyebutkan kata-katanya? Rahma, Bu. Rahma, silakan. Oke, tadi Rahma menemukan kata-kata yang pertama ada Yahudi, terus ada Madinah, Ya. terus ada Muhajirin, Rasulullah, dan yang terakhir Hubal. Hubal. Oke, ada yang lain yang mungkin menemukan selain tadi kelima kata tersebut? Syifa, Bu. Oke, Syifa, apa? Yang pertama ada Ansor. Ya. Kedua? Syifa? Yang kedua ada Ansor, Musyrik, Aqobah, Yasrib, dan Kubah. Oke. Nah, sekarang kata-kata tersebut kalian rangkai bersama teman kelompok kalian membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata tadi. Dijabarkan, diuraikan, dan sesuai dengan peristiwa hijrah Rasulullah. Oke, Ibu kasih waktunya 1 menit ya. Paham? Oke, Bu. Paham. Oke. Paham. Benar.
Ratu sama Rahma satu kelompok kan? Apa, Bu? Ratu sama Rahma satu kelompok? Ratu sama Putri, Bu. Ratu sama Putri. Oke, siap. Baiklah, sudah kalian susun kalimatnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang kelompok mana dulu yang mau menjelaskan kalimat-kalimatnya? Kelompok Ratu, Bu. Ratu, silakan Ratu. Oke, kata yang pertama yaitu Yahudi. Kalimatnya, kaum Yahudi dan kaum Nasrani tidak menyukai kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Kata kedua yaitu Muhajirin. Kalimatnya, selain membangun masjid, Rasulullah SAW juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kata ketiga yaitu Ansor. Kalimatnya, kaum Ansor merupakan perpaduan suku Aus dan Hadraj yang melebur sebagai penolong hijrah Rasulullah di Madinah. Kata keempat yaitu Yastrib. Kalimatnya, penduduk Yastrib pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk berkenan pindah ke Yastrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW dari segala macam ancaman, dan kemudian Rasulullah SAW menyetujui baiat Aqobah. Kata kelima yaitu Aqobah. Kalimatnya, salah satu isi dari perjanjian Aqobah ialah penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkannya kepada sanak saudara mereka. Oke, ada kelompok lain mau bertanya tentang kelompok Ratu? Ada yang mau bertanya? Ayo, Bu, ayo. Ya, silakan. apa sih kaum Ansor itu? Oke, kamu Oke. Syifa. Oke, Ratu akan menjawab pertanyaan dari Syifa. Ya. Kaum Ansor merupakan perpaduan suku Aus dan Hadraj yang melebur sebagai penolong hijrah Rasulullah di Madinah. Oke, berarti kaum Ansor itu adalah perpaduan dari dua suku ya. Iya, Suku apa? suku Aus dan Hadraj. Oke, bagus. Berikutnya siapa lagi yang mau presentasi? Putri, Bu. Putri, silakan. Kata yang keenam yaitu ada kata Yastrib. Kalimatnya, Madinah awalnya bernama Yastrib, yang penduduknya lebih heterogen dibandingkan penduduk kota Mekah. Selanjutnya kata Hubal. Kalimatnya, Mekah lebih bersifat homogen sebagai penyembah berhala, yaitu Hubal. Kata yang ketiga yaitu ada musyrik, yaitu salah satu kaum yang berada di Madinah sebelum Islam, yaitu kaum musyrik. Kata selanjutnya ada kata Rasulullah. Kalimatnya, untuk mengatasi permasalahan dan perselisihan antar suku, maka Rasulullah membuat peraturan untuk menata masyarakat. Yang terakhir ada kata Kubah. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah singgah di Kubah dan mendirikan masjid di sana. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kita berikan applause untuk kita semuanya. Yeay. Nah, sekarang tadi ada banyak tuh kalimat-kalimat yang menguraikan kisah peristiwa Rasulullah, perjalanan Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Tapi kata-kata tersebut belum berurutan. Kira-kira siapa sih yang mau mengurutkan kisah-kisah tersebut? Ayo. Rahma, Bu, Rahma. Rahma, coba Rahma, bagaimana? Nah, urutan peristiwa hijrah Rasulullah ini dimulai dari Rasulullah dan para sahabat melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Madinah awalnya bernama Yastrib, yang penduduknya lebih heterogen dibandingkan penduduk kota Mekah. Sedangkan Mekah lebih bersifat homogen sebagai penyembah berhala yaitu Hubal. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah ini singgah di Kuba dan mendirikan masjid di sana. Pada hari kelima, akhirnya Rasulullah sampai di Madinah. Penduduk Yastrib ini bersuka cita atas kedatangan Rasulullah, mengingat penduduk Yastrib pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkenan pindah ke Yastrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, terus
mereka ini berjanji akan membela Rasulullah SAW dari segala macam ancaman, dan kemudian Rasulullah SAW menyetujui baiat Aqabah. Salah satu dari isi perjanjian Aqabah ialah penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Dari sini dapat diketahui nih bahwa penduduk Yathrib lebih menerima kehadiran Rasulullah dibandingkan penduduk kota Mekah. Namun masih ada beberapa suku atau kaum yang tidak menyukai kedatangan Rasulullah, yaitu kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani yang merupakan bagian dari kaum di Madinah ini. Selain itu ada juga kaum musyrik yang sering memicu perselisihan. Untuk mengatasi permasalahan dan perselisihan antar suku ini, maka Rasulullah membuat peraturan untuk menata masyarakat. Rasulullah juga membangun masjid sebagai langkah awal dakwanya di Madinah. Selain membangun masjid, Rasulullah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor ini merupakan perpaduan suku Aus dan Hadraj yang melebur sebagai penolong hijrah Rasulullah di Madinah. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Rahma. Itu kira-kira benar nggak urutan peristiwanya yang kalian dapatkan hari ini? Benar. Sudah benar, Bu. Benar. Oke, benar. Nah, kira-kira apa yang kita dapatkan hari ini? Pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Putri, Bu. Nah, Putri, silakan. Pelajaran yang bisa kita dapat pada hari ini yaitu kita bisa menyebutkan peristiwa hijrah Rasulullah dengan benar. Dan juga kita bisa mengurutkan dan mengetahui nama suku, tokoh, ras, dan tempat. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Putri. Nah, dari pembelajaran kita tadi, kita sudah banyak sekali mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di sana juga terdapat banyak suku, nama tempat, ya. Terus ada banyak sekali keadaan dan kondisi di mana Rasulullah merasa kesulitan melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, kira-kira ibrah apa sih yang bisa kita dapatkan dari perjalanan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang mau menjawab? Putri lagi, silakan coba. Jadi ibrah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu berperilaku terpuji dan menjadi suri tauladan yang baik agar keberadaan kita dan apa yang kita sampaikan diterima oleh orang lain. Oke, yang lain? Siva, Bu. Siva, silakan. Selalu merangkul dan bekerja sama bersama orang lain tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Sekian, Bu. Oke, kenapa kita harus belajar dari perjalanan ini? Karena memang Rasulullah menyebarkan agama Islamnya dengan damai dan dengan cara yang baik, sehingga penduduk kota Madinah sangat senang dan menerima Islam dengan senang hati. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kalian senang dengan belajar hari ini? Senang. Senang sekali. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalian membaca untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah. Oke, sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.